Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Siska Buratasik yang akan menyajikan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ini dia berita selengkapnya. Baiklah, kita masuk ke berita yang pertama. Target 5 besar nasional swasembada pangan, Pemprov Sulsel komitmen produksi gabah 6,5 juta ton. PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fajri Jufri, menargetkan agar Sulsel dapat masuk dalam 5 besar nasional swasembada pangan. Diketahui, saat ini Provinsi Sulawesi Selatan masih di posisi cukup jauh untuk swasembada pangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Prof. Fajri Jufri pada rapat koordinasi pangan yang dilaksanakan di Aula Balai Pertemuan Hasanuddin Makodam, Kamis 13 Februari. Prof. Fajri Jufri menegaskan kepada seluruh stakeholder wajib ikut andil dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar bisa berdaulat pangan. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tersebut mengungkapkan Pemprov Sulsel tahun ini menargetkan sebanyak 6.339 ton gabah. Panglima Kodam Militer 14 Hasanuddin, Maijen TNI Windiatno menyampaikan agar semua stakeholder memosisikan target swasembada pangan sebagai prioritas. Semua harus bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Windiatno berharap ada pertemuan lanjut dengan seluruh stakeholder, terutama Dandim dan Koramil seluruh daerah se-Sulawesi Selatan untuk memaparkan semua potensi lahan pertanian di Sulsel agar bisa memenuhi target swasembada pangan. Sebelumnya, diketahui ketahanan pangan merupakan hal yang amat penting karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan adanya ketahanan pangan yang baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Ahmad Rizaldi Malombasi dinobatkan sebagai Karaeng Sandrobone ke-33. Kerajaan Sandrobone di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjalankan upacara sakral penobatan Karaeng Sandrobone ke-33 Ahmad Rizaldi Malombasi, Jumat 14 Februari. Puncak acara akan berlangsung di Istana Bala Lompoa Saraka dan dihadiri oleh sejumlah raja dari berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan serta Nusantara pada Sabtu 15 Februari. Ahmad Rizaldi Malombasi Daengkilo akan resmi meneruskan tahta kerajaan pengganti ayahnya Yang Mulia Haji Ali Malombasi Daengnyengka yang wafat pada 21 Oktober 2024 lalu. Ketua Panitia Penobatan Nashar Andi Nurdin Karaeng Sila menjelaskan bahwa acara ini akan berlangsung dengan penuh khidmat sesuai dengan tradisi dan adat istiadat Kerajaan Sandrobone yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ketua Panitia Penobatan juga telah menyampaikan penyambutan bagi tamu undangan yang akan menghadiri acara ini. Burtaherong yang bertugas dalam bagian undangan menyatakan bahwa acara ini akan dihadiri oleh keluarga besar Kerajaan Sandrobone, perangkat adat, pejabat daerah, serta masyarakat yang ingin menyaksikan momen bersejarah tersebut. Prosesi ini diharapkan dapat mencerminkan kebesaran dan kejayaan Kerajaan Sandrobone yang telah bertahan selama berabad-abad. Maros mulai pulih, Bupati instruksi pembersihan kantor usai banjir.
Sejumlah pegawai perkantoran di Kabupaten Maros melakukan aksi gotong royong membersihkan kantor masing-masing pasca banjir yang melanda wilayah tersebut. Akibatnya, banyak arsip dan perabotan kantor mengalami kerusakan akibat terendam air. Staf Dinas Kesehatan Maros, Nur Hidayah, mengatakan aksi bersih-bersih ini di sejumlah gedung dinas di Maros ini atas kebijaksanaan Bupati Maros yang meminta seluruh pegawai di semua kantor yang terendam banjir menghentikan aktivitas pelayanan sementara dan fokus membersihkan gedung masing-masing. Nur Hidayah menuturkan air mulai meluap pada Selasa 11 Februari sekitar pukul 16.00 WITA. Saat itu, pegawai mulai bergegas untuk pulang. Air yang terus meluap hingga setinggi 1,5 meter membuat isi gedung terendam. Selain itu, salah satu staf kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros mengatakan air mengalir dengan cepat sehingga sulit untuk menyelamatkan barang yang terendam di dalam kantor. Sejumlah dokumen penting dan fasilitas kantor di Kemenak Maros pun ikut rusak akibat terendam banjir yang tidak surut selama 2 malam. Tak hanya kantor, pemukiman warga juga mengalami bencana banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi hingga merembes ke 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Sebelumnya diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros mencatat sekitar 4.000 kepala keluarga terdampak banjir yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Mengenal suku Kajang, warisan budaya Bulukumba yang memesona. Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sejak lama dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk pantai-pantai berpasir putih yang memikat. Namun, daerah ini juga terkenal dengan kekayaan adat istiadat dan budayanya, terutama yang dimiliki oleh suku Kajang. Suku Kajang bermukim di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, yang berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Bulukumba. Desa ini terdiri dari 9 dusun dan menjadi pusat kehidupan adat suku Kajang. Salah satu daya tarik utama suku Kajang adalah pakaian tradisional mereka yang serba hitam. Warna ini dipercaya memiliki makna sakral dan melambangkan kesederhanaan, kekuatan, serta persamaan derajat di hadapan Sang Pencipta. Hitam juga menjadi simbol komitmen mereka dalam menjalankan kelestarian hutan yang dianggap sebagai sumber utama kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat suku Kajang juga dikenal tidak menggunakan alas kaki. Hal ini merupakan bagian dari filosofi hidup sederhana yang mereka anut dan cerminkan keharmonisan mereka dengan alam. Tradisi dan adat suku Kajang terus bertambah sebagai salah satu kekayaan budaya Bulukumba. Kampung adat Amatoa Kajang menjadi bukti hidup dari komitmen masyarakatnya dalam menjaga warisan leluhur yang kaya dan bermakna. Diduga ada mafia tanah, pemilik lahan di AP Petrani mengadu ke Presiden. Sejumlah warga yang memiliki sertifikat hak milik atas lahan yang telah dieksekusi di Jalan AP Petrani Makassar melakukan perlawanan. Mereka menduga pengadilan berpihak pada mafia tanah sehingga meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo. Diketahui, keputusan eksekusi tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar nomor 05 EKS garing 2021 garing PN titik MKSJO titik
nomor 49 garing PDT titik G garing 2018 garing PN titik MKS, di mana perkara ini melibatkan Andi Baso Matutu sebagai pemohon eksekusi melawan Saladin Ahmad Yusuf dan kawan-kawan sebagai termohon eksekusi. Kuasa hukum Saladin Ahmad Yusuf yaitu Muhammad Ali Ahmad Yusuf mengatakan bahwa selama ini opini yang muncul di publik seolah-olah sertifikat hak milik Ahmad Yusuf yang merupakan orang tuanya sudah dibatalkan. Kenyataannya, kata dia, justru dikuatkan berdasarkan PT UN dan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Dia mengatakan sebelum eksekusi para ahli waris Ahmad Yusuf telah menyampaikan situasi tersebut kepada semua pihak, namun sama sekali tidak didengarkan. Oleh karena itu, mereka akan menyampaikan keberatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Cerita Pantai hadirkan suasana baru dan menu baru di Pantai Indah Bosowa. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kabar Makassar Petang di kanal YouTube Kabar Makassar TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Siska Buratasik dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Pantai Indah Bosowa kini memiliki daya tarik baru. Cerita Pantai, salah satu outlet kuliner yang ada di sana, baru saja melakukan relaunch pada Sabtu 15 Februari dengan menghadirkan menu-menu baru yang menggugah selera dan suasana yang lebih memikat. Acara relaunch yang dimeriahkan dengan live musik menambah semarak suasana, dan tentu saja yang paling dinanti adalah deretan menu baru yang siap memanjakan lidah. Bagi para pecinta nasi goreng, ada varian nasi goreng gila dan nasi goreng Jakarta. Selain itu, juga ada beberapa menu lain. Tak hanya makanan, cerita pantai juga memperkaya pilihan minuman yang berbagai varian rasa. Suasana cerita pantai pun kini tampil lebih menarik dengan hadirnya dekorasi payung dan tambahan tempat duduk santai warna-warni, menciptakan suasana yang lebih ceria dan nyaman bagi pengunjung yang ingin bersantai sambil menikmati indahnya matahari terbenam di Pantai Bosowa. Sentuhan romantis juga terasa dari kutipan kata-kata puitis yang menghias meja-meja, siap membuat pengunjung terbuai dalam suasana yang syahdu. Cerita Pantai buka setiap hari dengan jam operasional mulai Senin sampai dengan Jumat pukul 16.00 WITA sampai 21.00 WITA, dan Sabtu Minggu buka jam 6.00 sampai jam 9.00 WITA dan jam 16.00 sampai 21.00 WITA. Dalam rangka relaunch ini, Cerita Pantai memberikan penawaran istimewa bagi pengunjung yang datang selama bulan Februari, berupa diskon sebesar 50.000 untuk setiap transaksi minimal 250.000, yang ini berlaku pada kunjungan berikutnya hingga bulan April mendatang. Jangan lewatkan informasi terbaru dari Cerita Pantai dengan mengunjungi akun Instagram mereka di @cerita_pantai Makassar.